Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Larry Wandik, sastra Inggris, Fakultas FBIS, Universitas Dian Nusantara. Nah, di sini hari ini saya menarik sekali memilih salah satu topik. Jangan korupsi. Saya sudah melakukan riset di Indonesia sendiri itu banyak sekali yang terjadi korupsi. Dari hingga miliaran sampai dengan triliunan. Nah, di sini salah satu pakar atau ahli Mokhtar atau Zainal dari Universitas Gadjah Mada, dia identifikasi ada 3 dasar yang menjadi kejanggalan dalam negara Republik Indonesia itu sendiri. Yang pertama, pragmatisme atau praktik pragmatis, ya mementingkan kepentingannya dan abaikan nilai etika dan keadilan. Yang kedua tuh greed, atau biasanya tuh sikap tidak puas dengan keinginan dan kebutuhan tidak bisa dibedakan karena keinginan dan dia bisa melakukan korupsi. Dan yang ketiga itu tuh kurangnya komitmen untuk membangun etika yang efektif. Nah, 3 dasar yang diidentifikasikan secara etimologis dan terminologi itu mengandung com itu artinya with together, sedangkan rumpere itu mengandung itu to break atau dipisahkan, dan secara engage atau pencapaiannya itu to break someone's trustworthiness and good reputations atau dishonest, ketidakjujuran terjadi dalam kehidupan itu sendiri, dan impairing integrity atau seperti merusak integritas pribadi dengan kepentingan tersendiri. Nah, di sini solusi apa yang akan saya bertanya kepada orang-orang yang tidak dikenal, beberapa orang yang saya akan wawancara dan mereka harus memberikan solusi konkret. Dan saya juga akan mulai wawancara ini dengan harapan untuk mendapatkan bahwa kita bisa memberikan kontribusi atau saran-saran terbaik untuk bagaimana membasmi atau berantas korupsi dari negeri atau Republik Indonesia ini. Oke, kita cek mereka. Oke, saya di sini bersama Bapak Nasma Maulana. Oke, dengan Kak siapa nih? Willy. Oke, selamat sore. Saya di sini bersama dengan Bapak Saya Pajar. Larry. Masnya siapa ya? Saya Fenan. Oke, Mas. Selamat sore, Bang. Ya, sore. Ini dengan Bang siapa nih, Bang? Bang Revi. Panggil aja Revi. Selamat sore, Pak. Sore, Bang. Ini dengan Bapak siapa nih, Bapak? Dengan Jamal. Dengan siapa nih, Mas? Saya Oriza Raditya. Kalau Mas satu? Oh, saya Ilham Satria, Mas. Dan Mbak siapa nih? Saya Raisya. Saya Nabila. Aku Kaila. Aku Nabila juga. Aku Angel. Halo, Mas, sore. Saya dengan siapa nih, Mas? Dengan Gavril. Oke, Mas Kapil. Michael. Saya sebagai mahasiswa, Bapak saya di sini mempunyai pertanyaan tentang korupsi. Mungkin menurut Bapak korupsi itu di negara kita ya mungkin merajalela terlalu banyak ya. Iya, betul. Jadi pandangan Bapak dan Bapak melihat situasi ini seperti apa? Saya sih berharap kepada para pejabat Indonesia ini ya agar lebih bagusnya dan lebih baiknya untuk rakyat ke depannya, agar tidak ada lagi ya demonstrasi yang besar-besaran ataupun kerusuhan-kerusuhan lah. Sebaiknya jangan sampai negara ini dikorupsiin terus, biar negara ini lebih maju ke depannya gitu, dan rakyat juga yang bawah akan baik-baik saja gitu. Tidak banyak protes kepada pejabat-pejabat di negara ini gitu. Ya, gitu aja sih dari saya. Ya, terima kasih Bapak ya. Jadi nggak ada protes ya, mungkin negara ini bisa baik-baik saja ke depan. Saran Bapak, terima kasih. Oke, Kak Willy ini dari mahasiswa kampus mana nih? Saya sementara ini menempuh pendidikan di Universitas Trisakti, kampus Reformasi 1998. Oh, berarti tugunya ini ya? Iya. Tugunya reformasi ini ya, Mei 12 ya. 12 Juli Oh. 1998.
12 Mei 1998. Ya, kakak melihat korupsi di Indonesia ini kan sebagai darah daging ya. Nah, itu kami sebagai anak-anak muda bagaimana untuk menyikapi dan menanggapi hal tersebut. Dan apa yang Kak Willy mau sampaikan untuk kepada pemerintah Indonesia bahkan juga masyarakat luas Indonesia. Dan kakak bisa memberikan solusi konkret bahkan juga penjelasan secara singkat. Ya, baik. Terima kasih untuk berikan pendapat terkait dengan korupsi di Indonesia. Saat ini kami sangat-sangat prihatin sekali untuk terkait dengan korupsi dari pemerintah itu sendiri. Jadi kami sangat prihatin karena dari pemerintah pusat sampai dengan daerah-daerah dan juga daerah-daerah yang wilayahnya itu kekhususan seperti otonomi, Papua, Aceh, Yogyakarta, kemudian Jakarta, itu tingkat korupsinya tuh mulai meningkat, bukan mulai menurun. Jadi ini hal ini kita sama-sama untuk bagaimana memberikan pandangan atau kritikan terhadap pemerintah ya, yang menjabat saat ini. Karena sesuai dengan undang-undang atau Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 terkait dengan korupsi, memperkaya diri dari pejabat publik, itu sangat tidak layak untuk melakukan hal itu. Dan ini merupakan merugikan masyarakat sipil, masyarakat rakyat kecil, dimiskinkan begitu. Menurut saya itu sesuai dengan undang-undang yang poin utamanya itu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, kemudian diubah lagi di pasal 2 nomor 20 tahun 2001 itu tentang pemberantasan korupsi para koruptor begitu. Jadi sesuai dengan undang-undang yang ada, pemerintah jadikan sebagai sistem kontrol yang baik agar daerah-daerah sekitarnya tidak merajalela korupsinya begitu. Solusi untuk anak-anak muda ya, kita harus belajar semaksimal mungkin, belajar yang lebih banyak untuk moral, etika. Yang terpenting sekali itu etika. Jadi kita harus belajar banyak dan juga kritikan untuk pemerintah. Kritikan bukan suatu penghinaan, tapi ini untuk perubahan masa depan Indonesia. Kalau dari saya sendiri sih, kayaknya korupsi itu diberantas habis sih harusnya. Terus dikasih hukuman yang seberat-beratnya juga, kayak gitu sih. Soalnya merugikan negara banget, terus merugikan rakyat kecil juga gitu. Maksud Bapak mungkin hukuman yang seberat-berat itu seperti hukuman mati atau penjara seumur? Mungkin ya penjara seumur hidup, terus hartanya ditarik habis, dimiskinkan gitu. Oh ya, berarti hartanya ditarik habis dan dimiskinkan. Iya. Harapan Bapak untuk anak-anak muda, kami sebagai anak-anak muda ke depannya tuh mempunyai mental moral dan etika yang luar biasa, artinya tuh tanpa daripada korupsi itu. Apa yang Bapak mau sampaikan untuk anak-anak muda Indonesia? Lebih semangat lagi buat memprotes-protes yang tentang korupsi, terus pokoknya semangat lah gitu. Terima kasih. Gimana tanggapan dan Mas bisa menyikapi tentang korupsi yang terjadi di Indonesia, dan Mas juga bisa memberikan solusi untuk anak-anak muda penerus bangsa Republik Indonesia ini ke depan gitu, dan bahkan juga ke pemerintah sesuai dengan tanggapan Mas yang ada di pikiran Mas. Oke, sip. Lebih bagus kita duduk ya Mas. Oh ya, boleh. Silakan. Ya. Baik, wah ini pertanyaannya sangat menarik ya. Oke, baik. Sebenarnya korupsi itu hal yang sangat, menurut saya sih sangat bagi saya pribadi sangat memalukan ya. Itu sebenarnya contoh yang tidak baik untuk
anak didik atau pemuda-pemuda yang sekarang mungkin melanjutkan studinya atau apa, itu salah satu contoh yang tidak bagus. Dan korupsi itu menurut saya banyak hal ya. Tentang kalau menurut korupsi itu ada yang korupsi keuangan, korupsi waktu, itu banyak sekali. Dan kita tahu di Indonesia itu sangat-sangat sekali ya untuk yang namanya korupsi itu, aduh, itu sudah merajalela ya. Waktu acara atau kita mulai melakukan suatu meeting, itu waktunya itu sangat-sangat tidak tepat. Itu salah satunya, itu dasar ya. Dasar kita kalau udah waktunya aja kita udah korupsi, uang itu pasti bahkan nggak ada apa-apanya ya, uang. Jadi dan sekarang itu menurut saya para pejabat atau petinggi itu seenaknya, menurut saya seenaknya. Dan mereka nggak pikir ya bahwa korupsi itu suatu tindakan yang sangat-sangat tidak memuji. Tapi mereka masih berani untuk melakukan kasus seperti itu. Dan sebenarnya ketika mereka melakukan korupsi itu, mereka itu sebenarnya sadar banget. Itu bukan tanpa sadar, tapi sadar mereka melakukan itu untuk kepentingan mereka per individu atau per kelompok mereka ya. Jadi untuk dari saya itu saya meminta untuk teman-teman semua, untuk masyarakat Indonesia, agar kita selalu beretika dan tidak melakukan hal yang seperti itu, karena itu sangat-sangat merugikan untuk masyarakat. Memberantas korupsi itu harus dieksekusi. Itu jalan satu-satunya. Ketika kita mati ya. Iya, harus mati itu, karena kita undang-undang perampasan aset juga menurut saya percuma, karena ketika asetnya diganti nama pemilik orang lain juga bisa, kita nggak tahu apa-apa. Jadi dari saya pribadi itu untuk pemberantasan korupsi itu dilakukan undang-undang yang harus eksekusi ya. Anak muda tanamkan sekarang itu yang pertama itu etika itu harus dijaga. Ketika kalian sudah beretika baik, jangan terpengaruh dengan sedikit uang yang mempengaruhi kalian untuk berpindah. Itu sangat tidak bagus. Jadi ketika teman-teman sudah memiliki etika baik dari keluarga, lingkungan, atau bahkan sekolah, itu tetap dipertahankan. Jangan pernah berubah hanya karena sedikit uang yang mempengaruhi etika kalian. Oke, mungkin hanya itu saja ya. Nanggepinnya sedikit ya. Kalau tanggapan sebenarnya kan kita semua tahu lah kalau korupsi di Indonesia ini kan emang udah banyak sekali kan. Dan setiap tahun, setiap presiden pun masih ada kasusnya dan masih banyak juga. Kalau solusi sendiri menurut saya pribadi lebih ditegasin aja sih soal masa hukuman. Karena menurut saya masa hukuman ini yang bakal bikin para calon-calon pelaku ini ke depannya nantinya bakal takut. Contoh misalnya para pelaku korupsi nanti bakal dihukum gantung atau langsung ditembak mati atau hukum setrum atau apa. Kalau misalnya dikasih hukuman seperti itu, pasti para korupsi ini kan koruptor ini pasti pada takut kan. Kalau menurut saya pribadi solusinya itu sih, masa hukuman ini lebih dipertegas lagi, bukan cuma penjara aja. Baik, terima kasih Bade. Harus digantung ya. Ya. Yang Dari masa hukumannya lebih diperketat lagi. Bukan hanya penjara yang 1 tahun, 2 tahun, tapi ya kalau bisa ya para koruptor ini ya dihukum mati. baik Bang. Jadi mungkin luar biasa ya tanggapannya. Bang, kalau untuk anak-anak muda ke depan itu poin-poin penting apa yang harus diperdepankan supaya negara ini bisa berantas dari korupsi-korupsi tersebut? Maksudnya kita sebagai anak-anak muda ini kan punya beban ini ke depan ini, negara ini mau jadi seperti apa, dan juga kita mau nanamin di benak kami masing-masing atau numbuhin dengan korupsi itu bertumbuh subur, ataukah kita harus tanamkan poin apa, dalil-dalil apa yang kita bisa berantas itu Bang, untuk anak-anak muda seluruh Indonesia ya? Kalau buat anak-anak muda sebenarnya balik lagi ke diri mereka masing-masing. Maksudnya harus tahu dari mereka pribadi, mereka mau mengabdi pada masyarakat seperti apa, mereka ingin punya tujuan untuk negara ini seperti apa. Karena dengan tujuan seperti itu ngebikin diri mereka nantinya
bisa lebih berkembang dan juga bisa mencegah lah dari korupsi-korupsi di diri mereka pribadi. Karena menurut saya pribadi, korupsi ini bukan hanya dari pejabat-pejabat saja, karena pastinya dari diri sendiri pun, di lingkungan sekitar ataupun dimanapun lah pasti ada namanya korupsi. Nggak cuma pejabat-pejabat saja. Ya saran saya pribadi buat anak muda ya, yang penting tahu tujuannya apa. Kalau menurut saya sih tentang masalah korupsi di negara kita ini ya memang udah keterlaluan banget sih Pak. Ya kan, segala hal yang terkecil sampai yang terbesar ini memang sudah dimonopoli sama oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab itu. Jadi pribadi saya tolong sahkan RU perampasan aset, itu baru saya setuju. Itu aja sih Pak untuk masalah korupsi. Untuk masalah korupsi itu aja. Tolong Pak Presiden sahkan atau MPR DPR sahkan RU perampasan aset. Baik, jadi Bapak sampaikan di sini tuh untuk ke pemerintah tuh harus sahkan RUU perampasan aset. Iya. Nah, lalu Bapak mau memberikan pandangan atau saran untuk anak-anak muda Indonesia nih ke depannya tuh harus tanamkan apa supaya harus jauh daripada mental korupsi itu. Nggak harus seperti ini, karena Indonesia ke depan harus lebih bagus. Dan saran Bapak seperti apa untuk anak-anak muda Indonesia? Kalau untuk saran saya sih buat anak-anak muda sekarang ini ya, tanamkan dengan kekeluargaan atau kesolidaritasan sesama mahasiswa dan pemuda-pemuda lainnya di negara ini. Karena dengan kesolidan atau kekeluargaan yang ditumbuh atau dipupuk sama satu tim, itu insya Allah tidak ada rasa saling gesek-menggesek atau egoismenya. Itu aja sih saran saya Pak. Korupsi ini kan udah marak sekali, bahkan yang terakhir itu yang paling kita dengar itu tentang korupsi di BBM itu kan, yang ya itu menurut saya itu sangat merugikan ya, apalagi dan yang dirugikan itu bukanlah kayak pejabat-pejabat tapi masyarakat seperti kita. Betul, menurut saya itu sangat perlu diberantas, dan untuk anak-anak muda saya harap bisa untuk kedepannya, kan kita kan juga menuju Indonesia Emas 2045 ya. Semoga kita bisa lebih jujur dalam bekerja, bertanggung jawab, dan juga tidak merugikan orang lain sih. Sebelumnya Mbak, kalau yang korupsi itu harus dihukum apa gitu? Dari Mbak sendiri. Kalau menurut aku kalau masalah hukuman itu kan kayak ya tergantung korupsi seberapa besar yang dia lakukan ya, tapi saya berharap sih bisa ditindak tegas, mungkin sampai penjara seumur hidup, atau itu kalau udah paling parah ya menurut saya. Ya, mungkin ada tambahan. Kalau menurut aku korupsi itu masalah yang cukup serius ya, karena kan orang yang korupsi itu kan nggak hanya memegang keuangan dari satu atau dua orang aja, ini kan banyak ya. Jadi korupsi juga bisa ngilangin kepercayaan kita terhadap orang yang korupsi itu, yang mengkorupsi juga jadi jelek namanya, jadi gak dapat kepercayaan lagi dari orang-orang sekitar. Apalagi kalau misalnya udah sampai masuk jejak digital itu kan kayak jejaknya nggak bakal bisa dihapus, jadi sampai kapanpun itu pasti bakal ada lagi. Jadi kasihan juga keturunannya nanti gimana kalau misalnya punya pendahulunya itu kayak mantan korupsi gitu. Jadi saran saya kayak lebih baik mencegah aja sih sebelum terjadi. Menurut saya korupsi di Indonesia ini ya Mas ya, itu tuh udah dari bawah Mas. Jadi kalau mau berbenah itu berbenah dari bawah Mas, jangan cuma atasnya juga Mas. Ya menurut saya gitu Mas. Ya. Kalau menurut saya emang kayak gitu Mas, harus berantas yang dari atasnya juga, dari yang inti-intinya, dan semua bakal ikut juga. Kalau udah dari atas bakal ngikut juga semua ke bawah gitu Mas. Ya gitu Mas. Oke Mas. Lalu maksudnya ini kan Mas Yan udah nyampaikan berantas. Mungkin berantas itu spesifiknya seperti apa ya Mas? Maksudnya ngasih hukumannya itu seperti apa begitu, supaya orang-orang itu tuh bisa nakut gitu dan bisa hilang gitu. Dari Mas sendiri itu seperti apa? Mungkin macam apakah penjara atau di apa gitu? Kalau menurut saya sih sesuai RUU lah ya Mas ya. Kalau rampas aset kayak undang-undang itu, kalau enggak di penjara, tapi penjaranya jangan cuma yang
2 tahun, 3 tahun gitu mas, 3 tahun lepas. Penjaranya enak kan, tinggal di rutan. Iya. Nanti besoknya juga bisa korupsi lagi ya. Iya, kalau di Cina kan ada yang potong tangan tuh mas. Kalau di sini kalau bisa, iya sih potong tangan juga. Tapi kalau yang korupsinya udah gede-gedean lah mas. Oh iya. Kenal Mas ini? Ya sama mas, sama. Oh iya. Oke Mas, jadi ini kan udah mungkin harus yang berat-berat aja dengan sesuai dengan RUU ya Bang. Oke, lalu Mas, saran apa yang Mas mau ngasih ke anak-anak muda Indonesia gitu supaya kita poin-poin penting apa yang harus tanamkan dalam pribadi kita supaya ke depan itu nggak harus hidup dengan mental-mental korupsi begitu. Mungkin dari Mas sendiri bisa ngasih saran untuk teman-teman, bahkan juga kami generasi dan bahkan regenerasi yang datang begitu. Kalau dari saya sih mas, untuk Gen Z yang bakal ntar megang pemerintahan lah ya mas ya. Paling harus tanemin sifat jujur dan bertanggung jawab mas. Biar orang percaya juga ke kita mas. Ya kalau dari saya untuk Gen Z ya mulai dari hal-hal kecil gitu dulu mas, dan kemungkinan kayak dia jujur juga, kita harus ngelakuin dari waktu aja, dari yang nggak uang ya mas, dari waktu kita harus jujur, harus bisa ngatur waktu, nggak korupsi gitu mas, itu mas. Ya, terima kasih ya, mungkin ini idenya kualitas sekali ya. Terima kasih, sederhana tapi luar biasa. Untuk situasi yang terjadi di Indonesia ini mungkin sangat parah ya, karena yang kita ketahui banyak korupsi yang sampai ribuan triliun atau lebih, yang mengakibatkan pendidikan di kita, ekonomi itu sangat mundur. Nah, untuk solusi memberantas korupsi ini sebenarnya simpel, hukumnya yang pasti aja, undang-undangnya diubah, para elitnya diubah, dan kebijakan presiden itu harus keras. Udah itu aja sih menurut saya. Nah, bagaimana menurut Mas? Kalau menurut saya itu ya korupsi di Indonesia ini sangat parah ya. Sampai misal nih BUMN nih sampai rugi gitu, sampai rugi terus kan. Nah kalau kebijakannya gitu menurut saya kebijakannya dipertegas, undang-undang perampasan aset disahkan, dan meningkatkan kesadaran diri sendiri gitu. Mulai dari diri sendiri gitu dulu, jangan sampai ada niat korupsi, kesadaran keluarganya. Oke, baik Mas. Tadi itu kan mungkin Mas kan nyaranin untuk terkait pemberantasan itu kan tentang apa RUU perampasan aset. Nah, mungkin hukum-hukum apa yang bisa ngasih ke orang-orang korupsi ini. Kalau lebih seperti itu tuh selain daripada itu tuh Mas mau nyaranin apa? Mungkin kayak macam hukuman yang berat daripada itu tuh, apakah Mas punya pandangan untuk tersendiri? Silakan. Sebenarnya kalau hukumannya setimpal mah, hukumannya yang terjadi ke masyarakat sipil itu harus terjadi sama mereka. Kayak kemiskinan, mereka harus dimiskinkan juga, yang para pejabat-pejabat yang korupsi itu. Udah itu aja sih menurut saya. Kalau dari Mas? Saya mirip-mirip sama dia sih. Ya makanya saya mendukung UU perampasan aset itu. Soalnya kalau korupsi gitu kan dia ngambil uang rakyat, terus rakyatnya miskin. Nah, dia juga harus ngerasain miskin gitu loh, dimiskinkan oleh undang-undang. Itu sih menurut saya. Menurut saya yang pertama itu religius, agama. Kita harus menanamkan apa yang kita diajarkan oleh tuan-tuan kita untuk selalu berbuat baik dan mengurangi berbuat berdosa. Nah, itu aja sih menurut saya. Kalau Mas? Menurut saya ini sih mirip juga. Hanya saya tuh lebih singkat aja, takut akan Tuhan. Itu aja, Pak. Ya, ini luar biasa sekali ya. Jawabannya tuh sangat luar biasa sekali. Terima kasih untuk Mas Dua yang sudah menjawab pertanyaan saya. Sehat selalu ya. Terima kasih. Selamat sore. Ya, di sini saya sudah mendapatkan 10 responden, dan di sini saya simpulkan bahwa berantas korupsi atau jangan korupsi itu dengan cara satu, memperbaiki pribadi dulu, tidak harus mementingkan mana yang greed dan needs, itu harus dibedakan. Artinya tuh kerakusan atau keserakahan itu dengan kebutuhan atau harus dibedakan, dan menjadi pribadi yang mempunyai integritas, etika, dan bermoral, supaya negara kami ke depan itu bisa baik dan berdiri tanpa adanya korupsi, hidup dengan integritas, tidak hanya hidup dengan empire
integrity atau kita tidak bisa hilangkan itu, atau grabberry dan lain sebagainya itu nggak boleh. Kita tetap memperbenahkan diri dan menjadi pribadi yang baik dan bisa memberantas. Perampasan hak aset itu tuh harus dipertegas oleh pemerintah, kemudian juga bisa memberikan eksekusi mati atau memberantas atau memiskinkan secara totalitas. Itu yang bisa dapat saya sampaikan supaya Indonesia ke depan itu jangan korupsi, berantas korupsi, hidup Indonesia, hidup rakyat Indonesia, dan